Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofri Iswanto, Prodi Teknologi Komputer. Akan menjelaskan apa itu komponen utama CPU. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu CPU itu apa. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, yaitu suatu perangkat keras komputer yang akan melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak, istilah lain prosesor, untuk merujuk ke perangkat CPU. Mikroprosesor merupakan CPU yang telah diproduksi dalam sirkuit yang terpadu sejak dari pertengahan 1970-an. Satu mikroprosesor sirkuit terpadu ini telah umum digunakan serta menjadi aspek penting untuk pelaksanaan CPU. Adapun komponen-komponen CPU-nya adalah power supply plug-in, CPU fan plug-in, floppy controller, memory slot, IDA controller atau hard drive, CD-ROM. Ada juga CMOS baterai, ESA slot, PCI slot, EGP slot, CPU socket, parallel port, USB, mouse dan keyboard. Unit control. Unit control adalah bagian yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu terdapat di seluruh CPU. CPU bertugas untuk mengontrol komputer sehingga akan terjadi sinkronisasi yang terjadi antara komponen yang bekerja dalam menjalankan suatu fungsi operasi, termasuk bentuk tanggung jawab unit kontrol adalah dengan mengambil perintah, instruksi serta memori utama untuk menentukan berbagai jenis instruksi. Apabila instruksi dari aritmatika atau dengan perbandingan logika, unit kontrol akan segera mengirim instruksi ke ELU. Hasil dari pengolahan data dibawa dengan unit kendali menuju memori utama untuk segera disimpan, dan waktu akan segera disajikan ke alat output. Dengan demikian, tugas unit yang dikendalikan ini adalah 1. Mengatur serta mengontrol alat input atau masukan, serta juga output atau keluaran. 2. Mengambil instruksi atas memori utama. 3. Mengambil data yang ada di memori utama atau apabila dibutuhkan untuk kemudian diproses. 4. Mengirim instruksi ke ELU jika ada perhitungan aritmatika serta perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari sistem ELU. 5. Menyimpan hasil proses ke dalam memori utama. Selanjutnya adalah register. Register merupakan sebuah perangkat penyimpanan kecil yang mempunyai akses dalam kecepatan yang cukup tinggi, yang akan digunakan untuk menyimpan data serta instruksi yang akan diproses. Memori ini memiliki sifat sementara, biasanya akan digunakan untuk menyimpan data kemudian diolah untuk diproses lebih lanjut lagi. Dengan sistem analogi, register ini bisa diumpamakan dengan memori dalam otak pada saat sobat melakukan pengolahan secara manual, sehingga otak bisa diibaratkan sebagai perangkat CPU yang berisi berbagai kenangan. Unit kontrol yang mengatur seluruh aktivitas tubuh serta memiliki tempat untuk dapat melakukan perhitungan serta perbandingan logika juga. Selanjutnya adalah unit LU. Unit LU memiliki fungsi sebagai sistem yang menjalankan operasi aritmatika serta operasi logika yang berdasarkan dari instruksi yang telah ditentukan. ELU sering disebut dengan bahasa mesin yang dikarenakan dalam bagian ini ELU terbagi menjadi dua bagian, aritmatika satuan serta kumpulan boolean unit logika yang masing-masing dilengkapi spesifikasi pekerjaan sendiri. Tugas utama dari sistem ELU adalah melakukan seluruh perhitungan aritmatika yang terjadi berdasarkan perintah program. ELU melakukan operasi aritmatika dasar penjumlahan sehingga membentuk sirkuit elektronik
yang akan digunakan disebut dengan adder. Selanjutnya adalah CPU interconnection. CPU interconnection adalah sebuah sistem koneksi serta bus yang akan menghubungkan komponen internal dari CPU, yaitu ULU, unit control, serta berbagai register-register dengan bus-bus eksternal CPU yang akan menghubungkan dengan sistem yang lainnya, seperti dari memori utama, piranti masukan, serta keluaran. Selanjutnya adalah caching. Caching adalah hardware bagian paling luar dari perangkat komputer yang sering disebut CPU. Fungsinya sebagai penutup serta tempat dudukan komponen lain yang disertai sebagai pelindung komponen-komponen yang di dalamnya dari kotoran serta debu. Selanjutnya adalah prosesor. Prosesor adalah otak dan induk dari seluruh pemrosesan komputer. Selanjutnya adalah motherboard. Motherboard merupakan suatu papan sirkuit yang mempunyai fungsi sebagai tempat dari dudukan komponen elektronik atau dari komponen komputer lainnya yang telah saling terhubung. Fungsi utama motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen supaya bisa saling berkomunikasi serta bertukar data satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah RAM. RAM adalah suatu memori utama komputer yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan data yang berhasil diproses oleh perangkat prosesor sebelum dilanjutkan pada bagian lain yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, RAM disebut memori penyimpanan sementara. Selanjutnya adalah hard disk. Hard disk memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan konvensional yang umum akan digunakan. Umumnya hard disk pada saat ini mempunyai kapasitas penyimpanan yang benar sangat besar, mulai dari ratusan GB lalu TB. Contoh data yang telah disimpan dalam hard disk adalah file musik, video, gambar, dan berbagai aplikasi dan sistem operasi. Selanjutnya adalah VGA. VGA atau Video Graphic Editor Card adalah salah satu komponen yang berfungsi dalam mengolah data grafis untuk dapat ditampilkannya ke monitor. VGA card adalah salah satu komponen yang paling penting saat akan menjalankan aplikasi dengan menampilkan grafis dalam monitor seperti game, foto, dan video. Ini adalah sound card. Sound card memiliki fungsi dalam mengolah data keluaran audio atau suara dari untuk perangkat keras yang terkait seperti perangkat speaker dan mic. Selanjutnya adalah optical disk drive. Optical disk drive dengan sebutan lain CD atau DVD ROM merupakan komponen yang mempunyai fungsi untuk membaca serta menulis dalam piringan CD atau DVD. Selanjutnya adalah power supply. Power supply berfungsi untuk dapat meneruskan serta mengalirkan listrik ke setiap komponen dari komputer supaya dapat beroperasi dengan baik. Demikianlah pembahasan artikel tentang komponen utama CPU. Beberapa bagian di atas dapat sobat pahami serta semoga dapat memberikan manfaat baik untuk sobat semua. Apa saja fungsi CPU? Fungsi CPU yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika untuk data yang diambil dari memori. Sebenarnya, data juga bisa diberikan lewat beberapa perangkat keras selain CPU. Namun, pada dasarnya, CPU hampir sama dengan kalkulator. Tetapi, cara kerjanya CPU ini jauh lebih kompleks untuk menyelesaikan instruksi yang diberikan. Supaya bisa melakukan proses data, instruksi harus diberi alamat memori yang benar ketika disimpan pada RAM. Nantinya, CPU ini akan melakukan proses dengan mengakses data pada RAM dari alamat data yang telah dipilih. Berikut di bawah ini ada beberapa fungsi CPU. Mengelola dan memproses semua kalkulasi, operasi logika dan aritmatika, perintah dari data yang diambil melalui memori. Fungsi lain yaitu menjalankan sebuah program yang telah tersimpan di memori utama dengan menerjemahkan setiap instruksi yang diberikan, kemudian dieksekusi sesuai alur perintah yang ada. Berikut di bawah ini ada beberapa fungsi CPU pada perangkat komputer.
Yang pertama adalah fungsi storing. Fungsi pertama yaitu fungsi storing, di mana fungsi ini menyimpan data dari CPU. Dengan begitu, seseorang yang akan memakai perangkat komputer bisa memerlukan perangkat untuk menyimpan data secara permanen. Yang kedua adalah fungsi decoding. Fungsi decoding merupakan sistem CPU dengan program yang bisa dijalankan menggunakan kode instruksi. Dengan begitu, bisa diterjemahkan oleh CB yang bisa mengenalinya di kode biner. Dengan begitu, decoding sebuah proses yang bisa menerjemahkan sebuah program ke dalam bahasa yang mampu dimengerti oleh CPU, sehingga bisa dilakukan dalam semua program. Yang ketiga adalah fungsi executing. Fungsi executing adalah sebuah program yang dieksekusi oleh CPU yang bisa melakukan sesuatu. Hal ini membuat perhitungan bisa memakai komponen CPU. Maka fungsi ini juga disebut sebagai ALU atau Arithmetic Logical Unit, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk seluruh proses komputasi logis pada komputer ataupun perangkat lainnya. Yang keempat adalah fungsi fetching. Fungsi fetching merupakan istilah yang bisa dipakai dalam komputasi sebagai memanggil atau mengambil sebuah data. Hal ini membuat perangkat komputasi data bisa disimpan menggunakan alamat di hard disk CPU.